Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur budaya, selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, di mana kita membahas warisan leluhur Jawa yang penuh makna, ilmu titan yang dalam, dan petunjuk-petunjuk spiritual dari alam semesta. Hari ini kita akan mengupas sesuatu yang sangat penting namun seringkali diabaikan, yaitu hari-hari sengar atau pantangan besar dalam tahun Dal. Menurut perhitungan Asapon dan Aboge, dalam Primbon Jawa, tahun Dal adalah salah satu tahun dari siklus 8 windu yang memiliki karakteristik khusus. Banyak orang percaya bahwa tahun Dal adalah tahun yang penuh tantangan dan syarat dengan energi gaib yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak semua hari baik di tahun lain bisa dianggap baik pula di tahun Dal. Dalam hitungan tradisional Jawa, terdapat hari-hari yang disebut sebagai sengar, yaitu hari yang berpantangan untuk mengadakan pernikahan, hajatan, membuka usaha baru, atau kegiatan penting lainnya. Jika dilanggar, dipercaya bisa mendatangkan kesialan, kegagalan, atau bahkan sengkolo yang sulit diatasi. Nah, berdasarkan dua sistem penanggalan yang paling populer di kalangan Jawa yaitu Asapon dan Aboge, ada 8 hari sengar di tahun Dal yang sangat dilarang untuk kegiatan besar. Mari kita bahas satu persatu. 1. Sabtu Legi, hitungan Aboge. Dalam perhitungan Aboge, Sabtu Legi dianggap sebagai salah satu hari yang sangat sengat di tahun Dal. Energinya tidak stabil dan bahkan bisa menjadi pemicu datangnya sengkolo secara halus namun mematikan. Weton Sabtu sendiri sudah membawa sifat kuat angin, yaitu kuat namun tak terlihat, seperti badai yang diam-diam datang menggulung. Sementara pasaran Legi menandakan kelembutan dan ketenangan. Tapi di tahun Dal, kombinasi ini menjadi kontradiktif. Orang Jawa percaya bahwa ketika Sabtu Legi tiba di tahun Dal, angin halus yang biasanya membawa kabar baik bisa berubah menjadi angin sengkolo, angin sial yang menyelinap ke dalam rumah tangga, usaha atau upacara. Maka dari itu hari ini sangat dihindari untuk hajatan besar seperti pernikahan. Dikhawatirkan rumah tangga yang dibentuk pada hari ini mudah diterpa perselisihan yang awalnya kecil tapi terus membesar. Begitu juga untuk memulai usaha baru. Sabtu Legi di tahun Dal dipercaya membawa energi kebocoran rezeki. Usaha yang dimulai di hari ini rentan bocor keuangan, kehilangan pelanggan, bahkan mengalami penurunan drastis tanpa sebab logis. Aura harinya seperti pelindung yang tidak mampu menahan tekanan dari energi negatif luar. Maka jangan heran jika orang tua zaman dulu menolak mentah-mentah acara apapun yang jatuh di Sabtu Legi, apalagi di tahun Dal. 2. Senin Pon, hitungan Aboge. Senin Pon adalah kombinasi hari dan pasaran yang mengandung getaran sepi namun dalam. Hari Senin dikenal sebagai awal dari segala sesuatu, hari permulaan yang dalam banyak budaya diyakini sebagai hari pembawa semangat. Tapi ketika Senin jatuh pada pasaran Pon dan terjadi di tahun Dal, energi yang dihasilkan justru menjadi kosong dan suram. Dalam kepercayaan Jawa, Senin Pon pada tahun Dal disebut sebagai dino kosong arah. Artinya segala sesuatu yang dimulai pada hari ini tak punya arah yang pasti, mudah goyah, dan sering kehilangan tujuan. Pernikahan yang dilangsungkan pada Senin Pon tahun Dal dikhawatirkan akan mudah kehilangan kemesraan. Pasangan suami istri menjadi seperti dua orang yang tinggal serumah, tapi merasa sendiri-sendiri, hampa tanpa kehangatan. Sementara untuk membuka usaha atau melaksanakan hajatan besar, Senin Pon di tahun Dal sangat tidak disarankan. Usaha yang dimulai di hari ini diyakini akan susah berkembang, stagnan dan sepi pelanggan. Ada getaran kesulitan berkembang yang menyelimuti hari tersebut, seperti bibit yang ditanam di tanah kering dan tidak subur. Seringkali hajatan yang dilakukan di Senin Pon di tahun Dal terasa seperti sepi pengunjung, atau setelahnya muncul masalah beruntun. Dari hutang membengkak, kehilangan barang hingga urusan keluarga yang mendadak kisruh. Itulah sebabnya, hari ini benar-benar masuk dalam daftar hari yang dipantang keras oleh leluhur dalam perhitungan Aboge. 3. Jumat Kliwon, hitungan Aboge dan Asapon. Jumat Kliwon adalah satu-satunya hari yang muncul di dua sistem hitungan sekaligus, Aboge dan Asapon. Artinya hari ini sangat dikeramatkan dan dihindari keras untuk kegiatan penting. Dalam kepercayaan Jawa, Jumat Kliwon adalah malam turunnya makhluk gaib. Banyak ritual besar dilakukan di malam ini, mulai dari tirakat, ruatan hingga semedi. Kombinasi hari Jumat yang suci dan pasaran Kliwon yang angker
menciptakan suasana yang sangat kuat secara spiritual. Di tahun Dal, kekuatan ini menjadi berlipat ganda, seolah ada pintu-pintu gaib yang terbuka lebar. Bila panjenengan melaksanakan pernikahan atau membuka usaha di hari ini, diyakini akan mengundang perhatian dari makhluk tak kasat mata. Tidak semua yang datang itu baik. Bahkan, banyak yang bernafsu mengganggu karena merasa terusik oleh aktivitas manusia. Pernikahan yang dilangsungkan di Jumat Kliwon tahun Dal dipercaya akan selalu diganggu, bisa berupa pertengkaran yang berulang, hadirnya pihak ketiga hingga aura rumah tangga yang tidak tenang. Sementara usaha yang dimulai hari itu bisa mengalami hambatan. Aneh, pembeli datang tapi tidak membeli, barang hilang, atau usaha sulit berkembang meski sudah maksimal. Dalam beberapa kasus, orang yang melanggar larangan ini bahkan mengalami hal mistis dari mimpi buruk berulang, suara-suara aneh di tempat usaha, hingga sering sakit-sakitan tanpa sebab medis. Maka tidak heran, banyak orang tua melarang keras mengadakan acara apapun di hari ini. Apalagi jika jatuh di tahun Dal. 4. Selasa Pahing, hitungan aboge. Selasa Pahing adalah hari yang dalam dunia Titan Jawa sering dikaitkan dengan Tibo Sangsara, yaitu awal dari rentetan kesulitan yang tidak terlihat secara langsung. Hari Selasa dikenal membawa semangat, dan Pahing dianggap sebagai pasaran spiritual dengan kekuatan tersembunyi. Tapi saat keduanya bergabung dalam tahun Dal, yang terjadi justru bukan kebaikan, melainkan tumpukan kesialan halus yang datang perlahan tapi pasti. Dalam konteks pernikahan, Selasa Pahing di tahun Dal sangat tidak dianjurkan. Pasangan yang menikah pada hari ini dipercaya akan mengalami hambatan emosional yang sulit dijelaskan, mulai dari tidak sinkron, komunikasi yang selalu gagal, hingga merasa jenuh satu sama lain tanpa sebab. Pernikahan yang dimulai hari itu seperti berjalan di medan licin. Kelihatannya aman, tapi bisa tergelincir sewaktu-waktu. Sedangkan untuk hajatan lain seperti pindah rumah atau buka usaha, Selasa Pahing sering membawa aura waspadosa, yaitu energi yang menjerumuskan ke arah kesalahan berulang. Usaha yang dimulai hari ini mudah salah langkah, salah rekan bisnis, salah pilih lokasi, atau salah strategi. Anehnya, kesalahan itu seperti berulang dan sulit diperbaiki, seolah ada kekuatan halus yang menghambat kemajuan. Ada juga kepercayaan bahwa Selasa Pahing adalah hari yang endemiti atau menyimpan kesedihan. Maka seringkali, hajatan yang dilakukan pada hari ini akan berujung sepi, bahkan bisa membawa musibah seperti anggota keluarga jatuh sakit, tamu yang terkena sial, atau hutang hajatan yang tak kunjung lunas. 5. Kamis Wage, hitungan Asapon. Kamis Wage adalah hari yang seringkali dianggap netral dalam keseharian. Namun, di tahun Dal menurut hitungan Asapon, hari ini justru masuk dalam daftar hari Sengar, yang sebaiknya tidak digunakan untuk pernikahan, hajatan atau memulai usaha. Mengapa demikian? Secara simbolik, hari Kamis dihubungkan dengan sifat ketekunan dan kebijakan. Sedangkan pasaran Wage sering dikaitkan dengan sifat menunduk, manut namun mengendap bahaya di dalam. Ketika kedua unsur ini bertemu di tahun Dal, tahun yang dikenal syarat gangguan gaib dan tekanan energi negatif, Kamis Wage berubah menjadi hari yang rawan kegagalan tersembunyi. Dalam konteks pernikahan, Kamis Wage di tahun Dal kerap menimbulkan hubungan yang pada awalnya tampak harmonis. Namun dalam perjalanannya dipenuhi tekanan batin, perselisihan diam-diam, dan perasaan saling mengorbankan. Bagaikan air tenang yang menghanyutkan, pasangan yang menikah di hari ini bisa kehilangan kebebasan pribadi, merasa terkekang, dan sulit berkembang sebagai individu. Sedangkan dalam urusan usaha, Kamis Wage adalah hari yang bagaikan modal besar hasil kecil. Banyak pelaku bisnis yang membuka usaha di hari ini, kemudian mengeluhkan usaha mereka, seperti jalan di tempat, tidak maju, tapi juga tidak bangkrut, menjebak dalam kebuntuan yang menguras energi dan pikiran. Bahkan ada yang mengalami kerugian karena salah strategi atau tertipu rekan kerja, akibat kurangnya kecermatan yang berasal dari hari Sengar ini. Masyarakat Jawa lama percaya bahwa Kamis Wage di tahun Dal adalah hari ketika sengkolo halus mudah menempel, bukan berupa bencana besar, melainkan kegagalan kecil yang terus menumpuk dan berujung pada kehancuran perlahan. Itulah sebabnya para pinisepuh sangat menyarankan untuk menghindari hari ini jika ingin selamat lahir batin.
Paenam, Jumat Kliwon muncul di Asaponan Aboge. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Jumat Kliwon adalah hari yang dianggap paling keramat dan berbahaya, terutama bila jatuh di tahun Dal. Tidak banyak hari dalam penanggalan Jawa yang masuk kategori ganda pantangan dari dua sistem, dan ini memperlihatkan betapa seriusnya larangan melakukan hajatan atau membuka usaha di hari tersebut. Di malam Jumat Kliwon, dipercaya bahwa tabir antara alam nyata dan alam gaib menjadi tipis. Banyak makhluk tak kasat mata berkeliaran, dan tidak semua dari mereka membawa pesan baik. Ada yang iseng, ada yang ingin ikut campur, bahkan ada yang berniat mengambil energi dari manusia yang sedang melakukan ritual besar seperti pernikahan, pindah rumah, atau peresmian usaha. Dalam tradisi kejawen, hajatan yang dilakukan di Jumat Kliwon tahun Dal bisa memancing amarah atau ketertarikan dari makhluk gaib, penjaga wilayah tertentu. Pernikahan yang mestinya sakral bisa berubah jadi rusak karena gangguan halus. Dari calon mempelai yang tiba-tiba sakit, tamu yang datang merasa tidak nyaman, hingga hal-hal aneh yang terjadi tanpa penjelasan. Sementara untuk usaha baru, Jumat Kliwon di tahun Dal adalah awal yang buruk. Bisnis yang dimulai pada hari ini sering mengalami gangguan teknis, konflik tak terduga, atau kerugian misterius. Bahkan ada kepercayaan bahwa tempat usaha yang dibuka di hari ini lebih mudah ditunggui atau terkena gangguan gaib seperti suara aneh, mimpi buruk, hingga rasa tidak nyaman saat berada di lokasi. Itulah sebabnya, tak peduli dari aliran aboge atau asapon, semua sepakat Jumat Kliwon di tahun Dal harus dihindari. Jangan hanya karena pertimbangan praktis atau keinginan cepat-cepat, panjenengan malah membuka pintu kesialan dalam hidup. 7 minggu pahing hitungan asapon, minggu pahing terdengar seperti hari biasa, bahkan bagi sebagian orang dianggap menyenangkan karena hari libur. Tapi dalam hitungan asapon, khusus di tahun Dal, hari ini justru menjadi sangat berbahaya jika digunakan untuk acara besar atau langkah hidup penting. Hari Minggu membawa unsur api semangat, tapi pasaran pahing dalam spiritual Jawa sering dihubungkan dengan kekuatan gaib yang tidak bisa ditebak, bisa baik, bisa juga sangat buruk. Ketika keduanya bersatu di tahun Dal, yang terjadi adalah ketidakseimbangan energi. Semangat yang membara bisa berakhir menjadi amarah. Kekuatan gaib yang menguat malah menjerumuskan ke dalam kebingungan. Dalam urusan rumah tangga, Minggu Pahing dipercaya dapat menciptakan pernikahan yang penuh konflik. Bukan karena keburukan hati pasangan, tapi karena adanya pengaruh dari luar, entah dari orang ketiga, restu keluarga yang goyah, atau campur tangan gaib yang tak kasat mata. Pernikahan di hari ini seringkali tampak mewah dan meriah di luar, tapi penuh luka dan kehampaan di dalam. Untuk usaha atau bisnis, hari ini pun bukan saat yang tepat. Usaha yang dibuka pada Minggu Pahing tahun Dal ibarat menyalakan obor di tengah angin besar. Cepat redup, sulit bertahan, dan rawan padam tanpa sebab. Banyak yang merasakan keuangan tidak stabil, rekan kerja saling menjatuhkan, dan pelanggan tiba-tiba menghilang. Para pinispuh menyebut Minggu Pahing di tahun Dal sebagai hari amburadul alus. Kekacauan yang datang secara halus, namun pelan-pelan merusak dari dalam. Maka bila panjenengan sedang berencana melakukan sesuatu yang penting, carilah hari lain yang lebih membawa berkah. 8. Senin Legi, hitungan asapon. Senin Legi memiliki daya tarik tersendiri hari pertama pekan yang manis, tapi jangan tertipu oleh nama dan nuansa lembutnya. Dalam hitungan asapon, Senin Legi di tahun Dal adalah salah satu hari paling rawan sengkolo halus dan sangat dilarang untuk dijadikan awal dari sesuatu yang besar. Senin adalah simbol permulaan. Tapi bila jatuh pada pasaran Legi dan berada di tahun Dal, energi hari ini justru terlalu ringan dan tidak kuat menahan beban besar. Itulah sebabnya, pernikahan yang dilakukan pada hari ini sering gagal mempertahankan komitmen. Pasangan mudah merasa jenuh, saling menyalahkan, atau merasa rumah tangganya tidak punya arah yang jelas. Untuk usaha Senin Legi tahun Dal dikenal membawa energi penyesalan. Banyak yang memulai langkah bisnis di hari ini dengan semangat membara, namun berakhir dengan penyesalan karena keputusan yang terburu-buru atau rekan yang berkhianat. Ada pula yang merasa bahwa usaha mereka seperti enggerus batin, menguras mental dan jiwa tanpa hasil yang sepadan. Beberapa orang tua dulu bahkan percaya bahwa Senin Legi adalah hari ketiban peta,
di mana sesuatu yang tampaknya baik justru menjadi beban besar di kemudian hari. Maka mereka melarang anak-anaknya menikah, pindah rumah, bahkan menandatangani kontrak penting pada hari ini, apalagi di tahun Dal yang aura metafisiknya sangat kuat. Dalam ilmu Titan Jawa, lebih baik bersabar, mencari hari yang benar-benar baik, daripada memaksakan kehendak dan berakhir menyesal. Karena Senin Legi di tahun Dal bukan hanya sengar, tapi juga bisa menjadi pintu awal penderitaan panjang. Sedulur budaya yang budiman, setelah kita menyimak 8 hari sengar di tahun Dal, baik dari hitungan aboge maupun asapon, satu hal yang seharusnya tertanam kuat dalam diri kita adalah leluhur tidak pernah sembarangan dalam mewariskan ilmu Titan. Apa yang kita anggap sebagai larangan atau pantangan, sejatinya adalah bentuk kasih sayang mereka agar kita terhindar dari mara bahaya yang tidak kasat mata. Hari-hari sengar bukan hanya sekadar angka atau pasaran. Di baliknya terdapat gelombang energi alam yang naik dan turun yang jika tidak diperhatikan, bisa membuat rencana besar manusia hancur berantakan. Itulah mengapa banyak orang tua zaman dulu yang rela menunda hajatan atau membatalkan rencana besar hanya karena jatuh pada hari sengar. Mereka tidak gegabah karena percaya bahwa selamat lebih penting daripada sekadar cepat. Banyak kisah nyata yang membuktikan bahwa melanggar larangan hari sengar bisa membawa akibat panjang. Mulai dari pernikahan yang kandas dalam hitungan bulan, usaha yang tak pernah untung meski modal besar, sampai hajatan besar yang berujung utang dan air mata. Mungkin sebagian dari kita menganggap ini sebagai takhayul, namun dalam dunia spiritual dan budaya Jawa, apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tahun Dal adalah tahun yang unik ibarat tanah yang subur tapi penuh jebakan. Kalau tidak tahu cara menginjaknya, bisa-bisa kaki kita tenggelam dalam lumpur sengkolo. Maka dari itu, mari kita gunakan warisan perhitungan weton ini sebagai penuntun, bukan pembatas. Kita bisa tetap merencanakan hidup dengan baik, asalkan tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Ingatlah pepatah Jawa lama, "Orepiku kudu ngerti titi wanci aja mau ngerti kepengin." Artinya hidup itu harus tahu waktu yang tepat, bukan sekadar tahu keinginan. Semoga dengan memahami 8 hari sengar ini, panjenengan semua menjadi lebih bijak dalam menentukan langkah, lebih selaras dengan alam, dan tentunya lebih dekat dengan keselamatan lahir batin. Rahayu, rahayu, rahayu.